Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Komah, Ibu Wayuti, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Komah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas limpahan rahmat dan rezekinya kita dapat berkumpul di ruang kelas 5 di SD kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pemaparan rencana tindak lanjut program Kombel Sehat Bugar bersama permainan tradisional. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga nanti pemaparan dari narasumber, keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Untuk membuka pada acara siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun, Bapak Ibu. Libur panjang pergi ke Bali, kuali hitam sudah terbelah. Mari awali acara pada siang hari ini dengan mengucap kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut merupakan acara yang pertama, dan kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Komah, waktu dan tempat kami persilakan. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Dadi isen lengkap kan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah sekaligus nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di kelas 5 ini dalam acara Kombel, karena Kombel yang nanti tentang pemaparan program rencana tindak lanjut sehat bugar bersama permainan tradisional. Sebelumnya tak lupa saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk waktu luangnya sehingga berkumpul di kelas 5 ini untuk mengikuti kegiatan Kombel yang akan dipaparkan oleh Bapak Nanang Riyadi nantinya. Mungkin dari saya tidak banyak yang bisa saya aturkan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk rawuh di kelas 5 ini. Mungkin dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas waktunya. Dan mungkin acara yang ketiga, yaitu pemaparan dari narasumber. Kepada Bapak Nanang Riyadi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati beliau Kepala Sekolah SD Negeri 1 Komah, Ibu Wahyuti, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 1 Komah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita masih bisa mengadakan komunitas belajar dalam program rencana tindak lanjut sehat bugar bersama permainan tradisional yang nanti akan saya paparkan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang senantiasa kita tunggu-tunggu sampainya di yaumul kiamat. Mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan program rencana tindak lanjut yang berkaitan. Ini adalah tugas pengembangan keprofesian guru PJOK tahun 2024 yang nama kegiatan atau program kegiatannya adalah Sehat Bugar Bersama Permainan Tradisional. Ini baru program, jadi belum final. Nanti Bapak Ibu bisa mengajukan sebuah pertanyaan atau penguatan yang nanti program ini bisa kita laksanakan di sekolah SD Negeri 1 Poma. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut di sini kita latar belakang. Dalam era digital yang semakin pesat, minat peserta didik terhadap aktivitas fisik dan permainan tradisional semakin menurun. Ini berdasarkan riset dari SD Negeri 1 Poma menunjukkan bahwa 45,6% peserta didik kurang aktif bergerak dan hanya 43,8% peserta didik yang mengetahui permainan tradisional. Nah, di program ini saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik atau keberpihakan kepada peserta didik, baik melalui suara, pilihan, dan kepemilikan. Suara, peserta didik dapat menyampaikan suatu ide, pendapat, atau gagasan yang terkait pikirannya. Untuk yang pilihan, peserta didik dapat memilih aktivitas permainan tradisional yang diinginkan atau yang disukai, dan kepemilikan, peserta didik merasa memiliki dan tanggung jawab untuk melakukan baik itu pengetahuan dan keterampilan di permainan tradisional. Nah, kondisi-kondisi ini yang saya mengangkat untuk Sehat Bugar Bersama Permainan Tradisional. Lanjut Bapak Ibu, mungkin slide yang kedua adalah tujuan programnya. Yang pertama, meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik melalui permainan tradisional. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan minat peserta didik khususnya di permainan tradisional. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik, sosial, dan kognitif peserta didik. Nah, di dalam program ini ada keterampilan motorik, itu baik nanti ada lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Sosial dapat berhubungan dengan temannya atau kelompoknya, dan kognitif itu adalah pengetahuannya. Tujuan yang ketiga yaitu membentuk karakter peserta didik yang sportif, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi selama permainan berlangsung, anak peserta didik itu kita arahkan untuk sportif dalam bermain, jujur dalam bermain, dan bertanggung jawab pada waktu bermain. Yang keempat, menciptakan komunitas belajar yang aktif dan kolaboratif. Jadi di Kobel kita ini kita munculkan, kita keluarkan apa yang kita miliki melalui program yang saya buat ini. Nah, ini mungkin capaian langkah-langkah dalam hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, meningkatkan peserta didik. Nah, peserta didik lebih sering untuk memilih bermain permainan tradisional dibandingkan dengan yang lain. Mungkin kecil-kecil deh. Ini saya ambil yang poinnya saja. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita sosialisasi terlebih dahulu kepada peserta didik, terus melakukan lomba secara sederhana. Terus sampainya apa? Meningkatkan frekuensi aktivitas fisik dan kebugaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik. Sampainya adalah peningkatan koordinasi, keseimbangan, dan kelincahan. Langkah-langkahnya adalah sesuaikan tingkat kesulitan permainan dengan usia dan kemampuan peserta didik. Hasil yang diharapkan, peserta didik memiliki tubuh yang lebih sehat dan bugar. Untuk yang ketiga,
membentuk karakter peserta didik yang sportif, jujur, dan bertanggung jawab, yaitu meningkatnya sikap sportivitas, kerjasama, kejujuran. Langkahnya yang adalah diskusi dan evaluasi diri. Harapannya terbentuknya karakter peserta didik. Yang keempat, menciptakan komunitas belajar yang aktif dan kolaboratif. Ini seluruh stakeholder, baik guru, siswa, orang tua, itu saling bekerja sama atau terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Langkahnya yaitu adalah melibatkan guru di sekolah sini, baik guru olahraga, guru kelas, guru TIK. Harapannya apa? Anggota komunitas ini bisa aktif dan bisa mengangkat suatu program yang telah saya rencanakan. Nah, struktur programnya ini, yang pertama kita adalah kelas target, yaitu adalah kelas 4, 5, dan 6, usianya 10 sampai 12 tahun. Ruangnya nanti bisa di kelas dan di halaman. Di kelas itu sebagai perencanaan atau merencanakan permainannya mau dibentuk bagaimana, peraturannya bagaimana. Nah, di halaman itu kita gunakan sebagai praktek atau keterampilan gerak. Nah, program waktu pelaksanaan ini diadakan setiap 2 minggu sekali di setiap hari Sabtu akhir setelah pelajaran selesai. Nah, mitranya di sini saya bisa menuangkan atau merencanakan. Yang pertama itu saya sendiri sebagai inisiatornya nanti di program kegiatan ini, dan Ibu Erni Dwiningsih sebagai kelas 4 itu sebagai guru yang bisa mengembangkan peraturan menggunakan bahasa yang baik dan benar, atau membuat PPT melalui Canva dan rubrik penilaian. Yang ketiga, saya melibatkan Bapak Nafiuddin sebagai TIK, yaitu membuat atau desain konten tutorial yang nanti bisa diupload di YouTube atau IG Sekolah SD Negeri 1 Pomah. Selanjutnya mungkin pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atas sekolah. Sumber daya manusia, yang pertama kita memiliki guru-guru di sini untuk terlibat langsung dalam program, peserta didik kelas 4, 5, dan 6, serta orang tua dalam program tersebut. Yang kedua, sumber daya fisik, ketersediaan ruang kelas dan halaman untuk kita melakukan suatu program ini. Sumber daya keuangan, mungkin nanti ada di anggaran sekolah dan iuran secara gotong royong, dan kita melakukan jaringan alumni yang kemarin sudah lulus, kita libatkan untuk menjadi contoh narasumber atau nanti untuk yang lain. Implementasi sumber daya asset based thinking, yaitu pertama meningkatkan partisipasi, melibatkan semua pihak. Partisipasi dalam program akan lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas program akan melebar. Yang ketiga, meningkatkan keberlanjutan. Yang keempat, memperkuat jaringan sosial. Jadi kalau nanti sudah bagus, sudah baik, kita akan melakukan jaringan sosial ke sekolah yang lain. Jadi program ini bisa keberlanjutan. Jadi tidak hanya di sekolah kita, tetapi bisa ke sekolah yang lain. Rencana evaluasinya, yang pertama peserta didik, nanti evaluasi yang saya terapkan dalam program ini, peserta didik diambil secara acak. Jadi nanti ditanya secara acak untuk memiliki peluang yang sama. Untuk guru nanti memilih sampel guru yang terlibat dalam program kita. Jadi nanti saya memilih satu guru untuk melakukan evaluasi. Terus anggota komunitas belajar atau kombel dari orang tua siswa nanti kita libatkan secara bersama-sama. Lanjut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari rencana evaluasi, yang pertama ada wawancara secara langsung, face to face.
Yang kedua, angket diberikan suatu selembaran yang nanti bisa diisikan oleh saya atau oleh ke Bapak Ibu guru atau orang tua, yang nanti dapat diisi observasi, melakukan pengamatan secara langsung kejadian-kejadian di lapangan, terus dokumentasi berupa bentuk foto atau video. Kemungkinan tantangannya Bapak Ibu dalam program Jihad Bugar bersama pertanian tradisional, yang pertama adalah kurangnya minat peserta didik. Nah, di generasi muda ini mungkin anak-anak akan sibuk dengan gadget, tetapi kita harus mempunyai solusi. Solusinya adalah bagaimana menampilkan permainan tradisional dalam IG atau YouTube, dan nanti di lapangan bisa menggunakan garis yang berwarna atau berwarni. Yang kedua, kurangnya peralatan permainan. Nah, ini mungkin tantangan, tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru harus bisa mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Kalau cara bahasanya sekarang adalah aset, tetapi kalau familiarnya adalah sarana dan prasarana. Tetapi kita hanya adalah aset. Jadi apa yang dimiliki sekolah kita bisa membuat suatu peralatan untuk permainan tradisional. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari lingkungan, mungkin dari orang tua atau dari pemerintah setempat. Nah, solusinya bagaimana? Kita membuat sosialisasi atau edukasi secara mendalam, mendekat dengan baik dan benar. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya paparkan dalam rencana tindak lanjut program Jihad Bugar bersama permainan tradisional. Nah, mungkin Bapak Ibu dalam program ini di komunitas belajar kita di sekolah, Bapak Ibu bisa bertanya terlebih dahulu bagaimana nanti ke depannya atau nanti penguatannya. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan program rencana tindak lanjut Sehat Bugar bersama permainan tradisional yang telah disampaikan oleh Bapak Nanang Riyadi. Selanjutnya adalah acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Monggo kami persilakan untuk Bapak Ibu semua bisa mengajukan pertanyaan dan nanti akan ditanggapi langsung oleh Bapak Nanang Riyadi. Monggo Bapak Ibu kami persilakan. Bu Rofik, monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada Bapak Nanang. Saya mau bertanya dengan berkaitan kemungkinan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program Sehat Bugar bersama permainan tradisional. Solusi atau strategi apa yang Bapak lakukan atau terapkan untuk mengatasi kemungkinan tantangan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Ibu Siti Rofi'ah bahwa kemungkinan tantangan dan solusinya ke depan yang tadi sudah saya paparkan dan bagus banget Ibu Rofi, nanti bisa menguatkan dalam program yang saya rencanakan ini, bahwa nanti kemungkinan tantangannya bisa dari peserta didik, bisa dari peralatan, bisa dari dukungan lingkungan sekitar, ditambah kita sendiri kalau tidak sering kolaborasi, sering bertemu, nanti akan ada jarak antara kita atau jarak komunikasi. Nah, solusinya bagaimana? Kita harus memberikan edukasi secara mendalam atau
lebih jauh khususnya kepada peserta didik. Nah, manfaat dari permainan tradisional, terus fungsi dari kita mempelajari dari permainan tradisional. Untuk kurangnya peralatan, nanti kita bisa menggunakan alat yang ada atau kita memanfaatkan ada yang di lingkungan sekitar. Untuk dukungan dari lingkungan, kita akan nanti bekerja sama dengan kelurahan atau dengan Korwil Bidang Pendidikan, dan yang terakhir adalah kita sendiri. Nah, di program ini ayo kita bersama-sama untuk menyukseskan program Sehat Bugar Bersama Permainan Tradisional dengan kita saling mengisi, saling melengkapi, saling sharing bersama untuk kebaikan dalam program ini. Mungkin itu Ibu Siti Robiah. Mungkin ada yang lain, monggo langsung bawah. Oh iya, monggo. Baik, terima kasih. Untuk saya mau menanyakan Bapak, untuk pemaparannya sudah baik dan bagus Pak. Apa yang telah Bapak katakan program rencana tindak lanjut tentang sehat bugar bersama permainan tradisional. Yang saya tanyakan Bapak, apa tujuan utama dari program yang telah Bapak rencanakan? Itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Mungkin tujuan program yang saya rencanakan, tujuannya adalah yang pertama kita meningkatkan minat peserta didik dalam program permainan tradisional ini. Jadi kita mengangkat minatnya dulu. Setelah minatnya didapatkan, anak-anak langsung ke motoriknya atau gerak dasarnya. Setelah itu membentuk karakter. Jadi profil pelajar Pancasila di sini akan terlihat atau terwujud. Yang keempat, komunitas kita untuk aktif. Ini disetujui, deh? Setuju, deh? Setuju. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Mungkin ada yang lain, monggo. Oke. Mungkin bisa dilanjut. Ada pertanyaan atau penguatan untuk program ini? Oh iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menyampaikan penguatan tentang rencana tindak lanjut melalui komunitas belajar sekolah dengan program kegiatan Sehat Bugar Bersama Permainan Tradisional. Menurut saya sudah baik dan bagus, yang dapat mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan dari setiap peserta didik, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat, memilih sesuai dengan minat dan bakatnya, serta setiap peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap pilihannya. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Joko atas penguatannya. Berarti kita setuju ya, untuk program ini sudah mengakomodir semua kebutuhan peserta didik, baik dari suara, pilihan, dan kepemilikan. Suara tadi berkaitan dengan pendapat, pilihan itu memilih permainan, kepemilikan itu rasa tanggung jawab. Mungkin ada yang lain? Monggo. Saya Oke, monggo Bu. terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya akan memberikan penguatan yang apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Nanang,
suatu kegiatan di mana kegiatan itu mengambil istilahnya permainan tradisional, di mana saat ini memang benar-benar kita krisis untuk permainan tradisional, apalagi anak-anak sekarang ini. Benar yang dikatakan Pak Nanang tadi bahwa sekitar 43% itu saya rasa sudah tinggi itu Pak untuk mengenal permainan tradisional ini. Oleh karena itu pemilihan program kegiatan ini sangat tepat dan sangat baik untuk kedepannya, karena melihat kondisi saat ini memang permainan tradisional itu memang benar-benar anak-anak itu kurang memahami, karena adanya juga permainan-permainan yang bersifat nasional atau lebih jelasnya karena di situ anak-anak biasanya main game itu banyak sekali permainan-permainan yang mengasah otak untuk anak. Tapi untuk masalah permainan tradisional ini yang diambil Pak Nanang, saya sangat setuju sekali untuk melestarikannya agar permainan-permainan tradisional ini tidak istilahnya lepas dari pengetahuan anak-anak atau peserta didik kita. Oleh karena itu Bapak Nanang, program ini memang sangat-sangat baik. Oleh karena itu monggo segera diimplementasikan atau direalisasikan, segera ditindaklanjuti. Mudah-mudahan dengan program ini nanti terutama untuk SDN 1 Pomah ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak lebih mencintai permainan tradisional. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu atas penguatannya yang diberikan kepada saya, bahwa ini sangat memberikan rasa percaya diri saya dalam program ini, bahwa akhir-akhir ini permainan tradisional sangat dipinggirkan atau sangat dihilangkan atau diasingkan, karena anak-anak sudah beralih ke permainan melalui gadget atau HP. Nah, melalui Sian Duga Permainan Tradisional ini kita berencana bersama-sama untuk mengimplementasikan kepada peserta didik di SD Negeri 1 Pomah. Mungkin itu Ibu yang bisa saya berikan. Mungkin ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, mungkin program rencana tidak lanjut Sian Duga bersama Permainan Tradisional saya cukupkan dan saya akhiri. Nanti kedepannya kita akan mengimplementasikan secara bersama-sama. Mungkin itu kiranya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas tanggapan dan apresiasinya untuk Pak Nanang Riyadi. Semoga rencana yang telah disampaikan Pak Nanang tadi dapat diimplementasikan di SD Negeri 1 Pomah. Selanjutnya adalah acara penutup. Akan saya bawakan pantun juga. Tadi pembukaan pakai pantun, tentunya penutup ya pakai pantun gitu ya. Jalan-jalan bersama Ani, tidak lupa membawa hadiah. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.